Terungkap detik-detik sebelum menembak Brigadir J, Baradae diminta Ferdy Sambo lakukan ini. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengungkap fakta baru terkait peran kliennya. Ia menyatakan Baradae memiliki peran dalam mengisi magasin pistol yang digunakan untuk menembak Brigadir J. Pengisian magasin pistol tersebut merupakan perintah dari mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Selain itu, Roni juga menjelaskan Baradae adalah ajudan yang dipanggil terakhir kali oleh Farda Sambo. Klien saya itu dipanggil terakhir, kemudian diserahkan kotak magasin untuk diisi. Dalam posisi itu kan ada perintah, katanya dikutip dari dua sisi di YouTube TV One. Ferdy Sambo sempat mengatakan kepada Baradae bahwa istrinya Putri Chandrawati dilecehkan di Magelang. Ini disampaikan Baradae saat memberikan magasin untuk diisi dalam pistol yang digunakan menembak Brigadir J. Perintahnya Ibu Putri Chandrawati dilecehkan, kamu yang bisa menembak Brigadir J, ujar Roni. Alasan Baradae tidak bisa menolak perintah Ferdy Sambo ketika tersangka lain yaitu Bribka RR dapat menolaknya. Roni menyebut alasannya karena faktor psikolog dan status Baradae yang baru saja bekerja dengan Ferdy Sambo. Jadi ketika dia menerima perintah itu dia tidak bisa menolak karena ada background psikologis. Kedua, Baradae ini kerjanya baru 6 bulan jalan, jadi sangat baru dan pangkat paling rendah jelasnya. Sebelumnya diketahui Barada Richard Eliezer alias Baradae disebut mendapatkan perintah dari atasannya untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Hal itu disampaikan kuasa hukum Baradae Muhammad Burhanuddin saat dikonfirmasi Tribun Network. Baradae dapat perintah menembak Brigadir J, kata Burhanuddin. Tak hanya itu, Burhanuddin mengatakan bahwa kliennya mendapat perintah sekaligus tekanan saat peristiwa tersebut, di mana dirinya diperintah menembak Brigadir J. Baradae juga menembak karena perintah dan tekanan, sambungnya. Belakangan, melalui tim kuasa hukum Baradae menyebut bahwa penembakan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J atas perintah dari atasannya. Ia juga menegaskan bahwa dalam peristiwa itu tidak ada insiden tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J, seperti pada keterangan awal pihak kepolisian di awal. Tim kuasa hukum juga mendapat keterangan dari Baradae jika pelaku lebih dari satu orang, namun ia tak merinci pelaku yang dimaksud soal peristiwa menembak atau hal lain. Pelaku lebih dari satu, tidak ada tembak-menembak, jelasnya. Saat ini Baradae dikenakan sanksi pasal 338 Jungto, pasal 55, dan pasal 56 tentang pembunuhan secara bersekongkol. Dalam perkembangannya, selain Baradae, polisi akhirnya menetapkan 4 orang tersangka, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Irjen Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawati.